Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, teman-teman ibu Dina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan presentasi tentang analisis film Makkah I'm Coming, yaitu tentang analisis tentang postmodern. Nah, ini saya akan share screen. Nah, dimulai dari awal. Bismillah. Yaitu ini analisis nilai dalam film, analisis nilai postmodernisme dalam film Makkah I'm Coming, itu Nah, bagaimana sih alur pemetaannya? Alur pemetaannya yang pertama adalah identitas dari film ini, kemudian analisis nilai yang terkandung dalam postmodernisme. Kemudian kesimpulan dari akhir. Yang pertama, identitas film ini judulnya Makkah I'm Coming. Sutradara Jaihan Angga, kemudian pemain utamanya Rizky Nazar dan Michael Ziyudit. Kemudian rumah produksi MD Pictures dan dapur film. Nah, bisa kita lihat fotonya. Kemudian tanggal rilis 21 November 2019, JAV 5 Maret 2020 mulainya. Nah, kemudian sinopsisnya. Ada penjelasan sedikit dari saya. Sinopsis film Makkah I'm Coming menceritakan hubungan Edi Rizky Nazar dan Eni Michael Zwidit yang terancam kandas lantaran Eni akan dijodohkan dengan saudagar kaya raya bernama Pietoyo Dwi Sasono. Berkat saran dari ibunya yang diperankan oleh Ria Irawan, Edi berhasil merayu orang tua Eni yang bernama Pak Soleh yang diperankan oleh Totos Rasiti dengan mengatakan akan berangkat haji. Nah, ketika berkata itu, Bapak Soleh langsung kaget. Faktanya untuk mendapatkan kuota haji visa haji resmi, Edi harus mengantri selama 10 tahun. Saat Edi galau setengah mati, Hidayah datang menghampiri Edi. Nah, Edi ini tertarik mengambil jalur kilat dari agen travel yang sangat menjanjikan. Dengan percaya diri, ia menjual bengkel turun-temurun tempat ia mengais rezeki. Seluruh desa bersukacita melepaskan kepergian Edi berangkat ke Tanah Suci. Sampainya di Jakarta, transit Edi baru sadar. Ternyata dia ini ditipu oleh agen travel abal-abal. Dalam kebimbangannya, Edi harus menyembunyikan hal ini dari siapapun, lalu ia pura-pura naik haji dengan foto dan bla 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 bla. Nah, Edi menunggu waktu yang tepat untuk pulang kampung seperti biasanya dan segera menikah Eni. Tapi ternyata udah ketahuan Eni, kemudian sampai ngambek. Nah, ketika hari H itu akan dinikahkan, tapi akan dinikahkan oleh seorang saudagar kaya raya, tapi si calonnya Eni ini kabur, kemudian mereka dinikahkan dengan happy ending. Nah, kemudian analisis yang terjadi dalam film ini. Analisis nilai postmodernisme yang pertama adalah populis berkumpulnya warga saat penyambutan haji. Mereka ini berkumpul ya. Mereka ini berkumpul, kemudian perpisahan dan berkumpulnya saat berkumpulnya orang-orang saat menyambut kedatangannya ini Haji Soleh ketika itu, dan saat ramainya warung dari toko dari Haji Rozak. Nah, kemudian ketika orang-orang berkumpul untuk menuntut dan akan menikahkan si Edi. Kemudian keberagaman, yaitu keberagaman saat Edi bertemu dengan agen haji yang berbahasa Arab. Assalamualaikum.
Nah, kemudian paradok itu ini tentang pertentangan. Edi dan Fazrul ditipu di hotel dan langsung shock, kaget, dan rasanya sampai marah-marah. Nah, saat itu Edi dan Fazrul dikelola dan suruh tinggal oleh Bapak Rozak. Nah, ketika itu Bapak Rozak ini dia ini mengelola sebuah toko dan dibantu oleh anaknya. Nah, awalnya ini jualan sepi karena jualnya offline, tapi ketika anaknya ini membrand toko dengan online yang dibantu oleh Edi dan Fazrul, ternyata omsetnya langsung naik, makin ramai dengan pembeli. Nah, tidak disangka Bagio ini merekam sejak awal mereka sampai akhir. Nah, membuat terbongkarnya penipuan Edi. Nah, karena si Bagio ini juga mengikuti viralnya anaknya Pak Rozak. Nah, kemudian ketahuan bahwa Edi ini tidak di Mekah, tapi di tempat penjualan peralatan haji dan umroh. Kemudian Bagio dan si Eni pergi ke situ dan membongkar kembali. Nah, nostalgianya ketika awal cerita ini sedikit menceritakan kilas balik tentang kebohongan si Pak Soleh, sorry. Nah, ketika ending juga menjelang ending itu Pak Soleh ini bertemu dengan temannya yang ternyata juga sama ditipu oleh agen travel haji dan umroh. Nah, saat Edi ini sudah berharap akan pulang, menjalankan pulang, Edi ini berangan-angan ingin kembali ke kampungnya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari film ini, film Mekah M Coming adalah film yang di dalamnya mengandung postmodern dengan 4 unsur, yaitu yang pertama populis saat berkumpulnya warga dan berkumpulnya pembeli di toko Haji Rozak. Yang kedua, keberagaman saat berkumpul Edi dengan agen penipu haji orang Arab. Nah, yang ketiga, paradoks saat Edi menginap di hotel, anaknya Pak Haji jualan online dan Bagio merekam dengan handphone. Yang keempat, nostalgia saat awal penyambutan kepulangan haji, penolakan Pak Soleh oleh warga, dan saat Edi mengigau flashback di kampung. Referensinya lihat di YouTube bisa dan Wikipedia diakses jam 6. Itu dari saya, jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih. Itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.